Pelatihan menulis jurnalistik bagi disabilitas netra Yayasan El Safan oleh Bapak Erwin Kusuma Hutapea Sabtu, 22 Februari 2025. Iya, selamat siang semuanya buat kita semua. Selamat siang. Iya, saya Alfari yang akan menjadi moderator pada siang hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah mendaftarkan diri mengikuti pelatihan menulis jurnalistik bagi disabilitas netra di Lembaga Kesejahteraan Sosial Disabilitas Netra Yayasan El Safan pada hari ini, Sabtu 22 Februari 2025. Dan sebagaimana nanti untuk materi akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Erwin Hutapea. Saya lanjut, beliau adalah jurnalis dan editor bahasa Kompas.com, penyunting buku dan pengelola media sosial. Ya, terima kasih Mbak Alfari. Oke, saya lanjut. Lanjut Pak. Iya, dan setelah pemaparan materi nanti akan ada sesi tanya jawab. Saya akan memberikan kesempatan buat rekan-rekan semua yang ingin bertanya, dan saya akan memberikan waktu 2 menit. Selanjutnya kita akan masuk dalam pemaparan materi kepada narasumber kita Bapak Erwin Hutapea. Saya persilakan. Terima kasih untuk yang pertama saya ucapkan kepada Pak Ritson Manyonyo untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Puji Tuhan ya Pak, akhirnya rencana ini bisa terlaksana pada siang ini ya. Saya juga bersyukur dan terima kasih untuk teman-teman semua yang bisa hadir pada pelatihan jurnalistik untuk teman-teman di Yayasan El Safan ini. Seperti yang sudah disampaikan tadi, nama saya Erwin Hutapea. Saya sekarang masih bekerja sebagai jurnalis di Kompas.com. Di sini saya mau berbagi ya materi soal penulisan jurnalistik. Jadi kenapa ini saya langsung fokus ke penulisan jurnalistik, karena memang itu sesuai dengan bidang saya, menulis. Sebenarnya jurnalistik itu kan luas ya. Ada yang untuk menulis, ada yang reportase melalui suara, misalnya seperti yang tadi disampaikan Pak Sony atau Pak Ritson. Kontributor RRI tadi ya, itu dia melalui suara. Ada juga yang reporter di televisi, itu melalui visual. Juga penyiar dan berbagai macam hal ya. Jadi langsung saja saya mulai untuk pelatihan pada siang ini. Jadi saya mau berdiri sambil jalan-jalan ya supaya nggak kaku. Mohon izin ya Pak ya. Jadi saya bersyukur nih teman-teman banyak sekali yang berkumpul di sini, dan tadi sekilas saya nggak menghitung beberapa ya. Ada yang dari Kupang ya, dari NTT, terus dari Indonesia Timur, dari Maluku, dari Sulawesi, dan lain-lain. Jadi teman-teman ini Bapak Erwin Kusuma Hutapea menjelaskan materi tentang pelatihan menulis jurnalistik bagi disabilitas. Retret ini sudah direncanakan oleh Presiden Prabowo kira-kira mungkin sudah seminggu atau 2 minggu lalu ya. Terus ini kita hari Sabtu, waktu pelantikan itu hari Kamis ya. Pelantikan kepala daerah hari Kamis di Istana Negara. Kemudian hari Kamis malam itu para kepala daerah dilantik di Jakarta sudah, setelah pelantikan siangnya di Istana Negara sampai sore, mereka sudah ada yang mulai berangkat ke Magelang. Ada yang menggunakan mobil melalui jalan darat, ada yang menggunakan pesawat, baik ke Yogyakarta maupun ke Semarang ya. Itu kota terdekat di Magelang yang ada bandar udaranya. Nah ternyata dalam proses dari Kamis malam ke Jumat pagi, ada instruksi dari Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP yang mengharuskan kader-kadernya yang terpilih menjadi kepala daerah untuk tidak mengikuti retret tersebut. Ya, ini saya sampaikan dulu informasi atau jalan ceritanya. Nah, jadi informasi semacam ini bisa menjadi latar belakang dalam artikel news tadi yang saya sampaikan, yang termasuk dalam piramida terbalik itu. Nah, untuk itu misalnya contoh beritanya, misalnya kita kaitkan dengan
Bapak Pramono Anung yang yang merupakan kader PDIP yang dilantik menjadi Gubernur Jakarta. Beliau sampai kemarin menyatakan bahwa masih berada di Jakarta. Tapi ketika ditanya wartawan apakah Bapak ikut ke Magelang untuk retret kepala daerah, beliau tidak menjawab secara tegas. Nah, jadi dari situ kita bisa sampaikan itu baik di judul maupun di isi artikel bahwa Bapak Pramono Anung sampai Jumat siang masih berada di Jakarta. Terus, nah untuk background atau latar belakang beritanya bisa kita sampaikan bahwa keberadaan Pramono Anung di Jakarta berkaitan dengan instruksi Ibu Megawati Soekarno Putri yang mengharuskan kader partainya tidak berangkat atau membatalkan keberangkatan ke acara retret kepala daerah di Magelang. Gitu. Jadi berkaitan gitu ya. Yang informasi utamanya adalah bahwa Bapak Pramono Anung tidak atau sampai Jumat siang tidak berangkat ke Magelang. Nah, untuk informasi latar belakangnya kita sampaikan bahwa bisa dibilang penundaan keberangkatan Pak Pramono itu karena ada instruksi dari Ibu Megawati. Nah, itu salah satu contoh bahwa latar belakang dari suatu berita itu apakah ada yang kayak merupakan ini akan kena ini karena tidak ada izin dari objek atau dari kayak tadi kejadian kebakaran di satu tempat gitu, dan ketika diposting atau dikirimkan apakah itu ada undang-undang atau kode etiknya. Terima kasih Pak. Ya, makasih Kak Mutiara. Jadi memang benar seperti yang saya sampaikan tadi, untuk penyampaian berita itu memang ada kode etiknya atau aturannya ya. Tadi ada 3 aturan penting yang saya sampaikan. Yang pertama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, ya. Kemudian yang kedua kode etik jurnalistik, dan yang ketiga pedoman media siber. Jadi pedoman media siber ini khusus untuk artikel media online ya, pemberitaan di media online atau media daring. Nah, jadi dalam ketiga aturan tersebut itu ada disebutkan secara rinci bagaimana kita harus menuliskan artikel, menyampaikan soal artikel tersebut secara faktual tanpa opini. Kemudian juga ada juga hal lain yang misalnya menghindari unsur sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian juga ada juga kode etik tentang kekerasan, bagaimana pemberitaan soal kekerasan, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, ya. Kemudian juga soal pelecehan, misalnya gitu. Kemudian juga soal kejahatan. Lalu ada lagi soal bencana alam, itu juga ada, semua ada aturan atau kode etiknya. Termasuk juga dalam menampilkan foto, Mbak. Ya, jadi misalnya foto itu, contohnya yang sering terjadi ya, dalam bencana alam itu, ya mohon maaf, banyak juga korban yang meninggal dalam kondisi tubuh yang tidak utuh, misalnya gitu ya. Seperti waktu gempa, ya beberapa gempa lah yang terjadi gitu, termasuk yang likuifaksi di Palu itu Pak Sonia. Iya. Betul. Nah, itu banyak sekali korban yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Sebenarnya kebetulan teman saya ada yang liputan ke sana langsung ya, sebulan lebih tuh tinggal di sana. Jadi banyak sekali korban yang ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan itu. Ada potongan badannya terpisah dan lain-lain. Itu sangat menyedihkan lah. Nah, foto-foto seperti itu tidak layak untuk ditampilkan. Itulah tugas kita sebagai jurnalis untuk menyensor dari awal. Karena apa? Karena itu akan menimbulkan ketakutan atau kekhawatiran bagi masyarakat. Kalau kita tampilkan foto-foto sebenarnya dalam media, itu akan kita sama saja menyebarluaskan ketakutan, kekhawatiran gitu ya, semacam itu. Jadi itu tidak etis. Memang itulah salah satu jurnalis itu salah satu
salah satu hal yang dialami oleh jurnalis itu adalah bahwa sebenarnya kita tuh tahu fakta sebenarnya di lapangan itu seperti apa, tapi kita harus sudah punya pengetahuan dan juga ditambah dengan perasaan. Bagaimana kalau kita menyebarkan ini ke masyarakat luas, orang akan tahu, akan melihat atau mendengarkan juga ya, misalnya berita itu lewat radio atau televisi gitu ya. Orang akan merasakan hal yang mengerikan gitu ya, membayangkan hal-hal yang menakutkan gitu. Itu tidak baik untuk masyarakat. Jadi kita harus menyensor dari awal. Kita tampilkan foto, gambar atau video yang layak dibaca atau dilihat oleh orang banyak. Mulai baik itu anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Jadi artinya itu tadi Mbak Utera ya, bahwa memang semua yang kita beritakan, baik yang kita tulis, kita tampilkan dalam foto, video, dan lain-lain, itu harus ada aturan dan ketentuannya. Nah, aturannya itu yang utama yang seperti yang saya sampaikan tadi, ada di Undang-Undang tentang Pers, kemudian ada di Kode Etik Jurnalistik, dan ada juga di Pedoman Media Siber. Itu khusus untuk media online atau media daring. Itu ya, Kak Mutiara ya. Berita itu ada berbagai macam gitu ya. Salah satunya itu mengangkat soal profil seseorang. Itu bisa ditulis, bahkan banyak yang sudah ditulis. Profil orang-orang itu tidak hanya orang-orang atau artis terkenal, tapi siapapun yang layak diberitakan atau layak menjadi pengetahuan masyarakat supaya menjadi inspirasi gitu ya. Nah, misalnya Joseph tadi bilang misalnya bercita-cita sebagai musisi gitu ya, atau seniman. Boleh, asalkan kamu punya prestasi yang sudah benar-benar nyata dan dihargai oleh orang lain dan berguna gitu. Artinya prestasimu tidak untuk diri sendiri, tapi buat orang lain juga gitu. Gitu. Misalnya nih, contoh Pak Sony, Pak Rizon, itu kan sudah banyak juga memberitakan bahwa Pak Sony dan teman-teman mendirikan Yayasan El-Safan, kemudian banyak menampung teman-teman disabilitas, kemudian mulai dari mengawalinya sampai membesarkannya sampai saat ini, itu juga bisa diangkat menjadi profil seseorang yang inspiratif dan kemudian ditulis dalam berita. Itu banyak sekali. Jadi tidak hanya harus orang-orang terkenal, misalnya bintang film, kemudian pejabat tinggi, nggak mesti. Kalau saya sering baca tuh ya, bahkan yang lebih inspiratif dan banyak pembacanya ya, itu orang-orang di daerah-daerah yang dia tekun menjalani apa yang dia lakukan sehari-hari, misalnya sebagai petani, tapi dia bisa mengolah misalnya lahan yang tadinya kering, lahan yang tidak menghasilkan, tapi dengan kerja keras dan juga dengan pengetahuan yang dia cari atau dia kumpulkan, itu dia bisa mengolah dan mengubah lahan tersebut menjadi lahan yang subur, yang menghasilkan, kemudian hasil panennya itu berguna atau bisa dijual, bahkan memberikan nilai ekonomi, ya, bisa menambah misalnya lapangan pekerjaan, misalnya orang-orang di kampungnya itu bisa bekerja di situ, dapat penghasilan harian gitu ya, terus bisa dijual ke pasar, laku, misalnya buah-buahan atau sayur-sayuran dan lain-lain gitu. Itu contoh, bisa. Jadi artinya profil atau kehadiran seseorang itu bisa atau layak untuk dijadikan. Yang kedua, kita masuk ke artikel feature. Jadi artikel feature ini juga menjadi salah satu jenis artikel jurnalistik. Apa yang dimaksud dengan artikel feature? Ini merupakan variasi lain dalam penyajian berita ya. Jadi di artikel feature ini kita menyampaikan rangkaian berita dan informasi itu bisa diikuti oleh pembaca secara kronologis atau secara berurutan dengan tahap-tahap yang enak dibaca dan mudah dimengerti. Nah, di artikel feature ini disebut juga sebagai artikel soft news atau berita yang lebih
lembut atau lebih lunak. Artinya maksudnya bukan seperti artikel hard news yang dia langsung memberitakan suatu berita secara to the point, langsung ke inti berita. Tapi kalau di artikel feature ini kita bisa memberitakannya dengan bahasa yang lebih ringan, ya, dengan kata-kata yang istilahnya lebih santai gitu ya. Nah, untuk itu kita perlu pakai rasa atau perasaan juga untuk bisa memilih suatu kata yang cocok dengan informasi atau berita yang mau kita sampaikan. Nah, artikel feature ini biasanya berupa artikel produk, ya, bisa promosi produk atau juga artikel profil, ya, seperti yang tadi ditanyakan oleh Joseph, dan juga misalnya cerita-cerita inspiratif dari seseorang atau dari suatu lembaga atau perusahaan, gitu ya. Jadi itu untuk artikel feature. Lanjut, Mas. Ya. Nah, untuk artikel feature ini ada karakter yang cukup utama, yaitu alurnya itu lebih bebas dan model penulisannya itu tidak kaku. Jadi berbeda dengan artikel news tadi, kalau artikel feature ini nggak langsung harus ada 5W dan 1H di paragraf pertama atau paragraf kedua. Itu nggak harus. Bukan suatu keharusan dalam satu artikel feature langsung dilengkapi dengan 5W dan 1H dalam paragraf pertama atau kedua gitu. Jadi itu bisa beberapa saja memenuhi unsur tersebut, tapi bisa juga nanti dilengkapi di paragraf atau kalimat berikutnya. Tapi yang penting adalah dalam keseluruhan satu artikel feature itu juga mengandung 5W dan 1H, ya. Jadi sama seperti artikel news tadi, intinya sama-sama menyajikan 5W dan 1H, tapi dengan bahasa yang lebih santai, dengan pilihan kata yang Terima kasih sebelumnya Bapak Erwin. Dari awal tadi saya mendengarkan pemaparan Pak Erwin, ya. Ada artikel news dan artikel feature. Jadi saya menyimpulkan yang kemungkinan bisa dilakukan kami tunanetra ini yang artikel feature itu kemungkinan bisa, ya, karena di sana bebas beropini, berpendapat. Saya punya pengalaman begini, Pak. Mungkin Bapak Erwin bisa kasih arahan atau solusi. Jadi selama ini saya sudah menulis-nulis, ya, lebih ke perjalanan hidup saya pribadi, dan sudah puluhan judul, boleh dikata seperti itu. Karena pengalaman saya, Pak, saya bukan tunanetra dari kecil, ya. Jadi waktu pas saya tunanetra itu sangat sulit menerima keadaannya. Jadi setelah saya bisa menulis lah di laptop, saya tuangkan apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, saya tulis, dan sampai sekarang sudah ada puluhan judul, dan saya agak bingung bentuk tulisan ini apa gitu. Saya kan kurang ngerti soal dunia tulis menulis, tapi saya tulis saja begitu, dan sudah banyak judul-judulnya, dan lebih ke sifatnya rohani sih, Pak, ya. Bagaimana saya sampai bisa dari terpuruk bisa berdamai dengan keadaan. Saya mau meminta tips dari Pak Erwin. Ini tulisan saya jujur bingung, ini bentuknya tulisan apa, dan saya bisa maaf, saya berharap suatu saat tulisan saya ini tercetak, ya. Itu harapan saya. Yang mau saya minta arahan dari Pak Erwin, bisa nanti memberikan tips-tips supaya artikel
feature ini bisa kami benar-benar lakukan sebagai tunanetra. Bagaimana tips-tipsnya begitu Pak? Ya, itu saja. Terima kasih. Ya, luar biasa. Ya, terima kasih. Ya, Kak Reni, jadi memang saya senang lah kalau Kak Reni sudah lama untuk memulai menulis ya dari dulu gitu ya. Nah, jadi memang kumpulan tulisan yang sudah dibuat itu bisa apa istilahnya, dikompilasi atau disusun lagi. Seperti yang saya bilang tadi, pokoknya apapun yang kita rasakan atau yang kita mau tulis aja dulu. Nah, ini Kak Reni sudah melakukannya. Jadi kalaupun nanti misalnya mau ditayangkan ke kompas.com atau media lain, itu bisa. Nah, memang benar, antara lain atau ya yang bisa dilakukan itu termasuk tulisan feature ya, apa namanya, yang sudah ditulis itu, karena memang ini bukan menyangkut pemberitaan suatu hal gitu kan. Jadi ini bisa dibilang istilahnya tulisan pribadi, pengalaman pribadi hidupnya kalian nih gitu. Nah, selain yang saya bilang tadi untuk di bagian kolom atau opini, itu ada lagi yang satu namanya Kompasiana di kompas.com ya. Kompasiana ini maksudnya blog ya, blog. Jadi ini kalau sebagai penulis atau masyarakat umum, kita bisa memasukkan atau menayangkan tulisan ini di Kompasiana itu. Tulisan apapun itu juga. Saya juga beberapa kali baca orang dari segala macam latar belakang nulis tentang apapun yang dia mau tulis. Termasuk soal misalnya waktu itu ada soal dia misalnya ketertarikan ke teknologi, terus juga soal seni dan lain-lain. Nah, kalau masalah itu bisa dicetak atau enggak, itu bukannya tidak mungkin karena banyak juga blogger itu yang awalnya dia memposting atau tulisannya itu ditayangkan di blog-blog media nasional. Kata penutup dari Bapak Ritson Manyonyo. Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Netra Yayasan Al-Safan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Erwin Hutapea. Tepuk tangan sekali lagi. Dan juga kepada peserta semua yang antusias untuk mengikuti kegiatan pelatihan menulis jurnalistik. Kiranya ke depan kita dapat melakukan lagi event-event yang bermanfaat dan bisa berdampak positif bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Dengan demikian, atas segala sesuatu yang telah kita kerjakan bersama, terima kasih teman-teman tim LKSPDN. Tepuk tangan dulu dong, yang menjadi payah mengelola sehingga kegiatan ini ada, serta mohon maaf jika banyak kekurangan dan keterbatasan ya. Kiranya makin lebih baik ke depan. Untuk itu, sekali lagi dengan ini secara resmi kegiatan pelatihan menulis jurnalistik yang diselenggarakan oleh LKSPDN Yayasan Al-Safan Sabtu 22 Februari 2025 dengan narasumber Bapak Erwin Hutapea sebagai jurnalis kompas.com. Secara resmi kita tutup. Terima kasih. Tetap semangat. Para WBS dan karyawan mencoba membuat tulisan jurnalistik dan dibantu oleh Bapak Erwin Kusuma Hutapea. Artikel Kak Boas kayaknya sangat menarik. Yang saya udah lihat ini punya Kak Mutiara, terus kawan, terus siapa lagi di meja sini? Perwakilan kakak pendamping bisa sama Kak Boas. Oh iya. Ini. Oh ini. Jadi ini saya dikirim ke siapa ya? Kak Arif atau Kak Arif bisa, Kak Efra bisa. Jadi merata pada saat ini bisa sama semua orang.
Kita boleh langsung evaluasi nih? Boleh. Langsung bahas? Iya. Boleh ya? Iya. Bentar saya bawa ke depan ya. Iya. Saya ambil mikrofon aja. Siapa kau? Oke, kita langsung bahas satu persatu artikel atau tulisannya Kak Boas ya. Gak apa-apa, ini kita bukan untuk saling menertawakan, ini kita belajar sama-sama. Judulnya pendidikan yang belum merata. Ya. Oke ya. Terus kalimat pertamanya, pada saat ini pendidikan sangatlah penting untuk semua orang. Pendidikan adalah jembatan bagi semua orang untuk meraih masa depan. Namun saat ini pendidikan sangat sulit didapatkan oleh beberapa anak-anak, terkhususnya di daerah pedalaman. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya perhatian dari pemerintah setempat. Harapannya pemerintah bisa memperhatikan lagi masyarakatnya. Ya, ini bagus nih isi tulisannya. Boleh kasih tepuk tangan. Boleh kasih tepuk tangan ya teman-teman ya. Saya sedikit evaluasi langsung ya. Jadi untuk di judul ini kan pendidikan yang belum rata. Yang pertama, kita kalau tulisan jurnalistik ataupun tulisan yang mau kita tayangkan di blog atau di apapun itu, jangan ada singkatan. Maksudnya singkatan kata kayak YG ini kan maksudnya yang gitu ya. Jadi nggak apa-apa, ini pengetahuan teknis ya dan praktis, ini langsung. Jadi kalau kita mau tulisan ditayangkan itu kita harus menulis lengkap dan kita berpikir bahwa supaya orang lain langsung tahu apa yang kita tulis. Kalau kita di WA boleh, nggak masalah. Di WA atau di medsos mau pakai IYG terus untuk disingkat UTK gitu boleh, ya kan? Tapi kalau untuk tulisan yang dipublikasikan, mau itu di blog ataupun di berita artikel news gitu ya, itu harus yang lengkap, bukan singkatannya ya. Terus juga kayak tadi kan masa depannya DPN gitu. Nah, itu harusnya DEPAN. Ya gitu ya. Jadi itu salah satu contoh. Terus juga perhatikan tanda baca gitu ya. Nah, terus ini misalnya ada kalimat, namun saat ini pendidikan sangat sulit didapatkan oleh beberapa anak-anak. Nah, didapatkan ini harusnya disambung, sambung karena itu kata pasif ya, kata kerja pasif. Bukan kata depan di yang misalnya saya belajar di sekolah, itu di spasi sekolah kan. Nah, ini juga sama, ini soal pengetahuan bahasa Indonesia. Jadi seperti beberapa tahun lalu ya, saya lupa, di sini saya pernah menyampaikan materi soal bahasa Indonesia juga. Nah, jadi itu juga kita dalam menulis juga perlu punya pengetahuan soal bahasa, soal ejaan, soal pilihan kata gitu ya, supaya lebih baiklah kualitas beritanya. Nah, terus misalnya ini juga salah satu faktor yang mempengaruhi, nah ini juga kan yangnya pakai YG gitu kan. Jadi contoh itu ya. Jadi balik lagi ya, kita sesuaikan bentuk penulisan kita atau kata-kata yang mau ditulis itu dengan format atau media apa yang mau kita ingin tulisan itu kita tayangkan gitu loh. Kalau di media publik itu ya harusnya yang baik lah, yang lengkap gitu. Jadi kita harus berpikir bahwa tulisan kita itu ketika dibaca itu orang bisa langsung mengerti. Karena seringkali bahkan seorang jurnalis pun dia menganggap bahwa ini kayaknya orang udah pada ngerti deh, udah nggak apa-apa gini aja gitu. Nah, itu prinsip yang penting bisa dimengerti itu nggak boleh dilakukan seperti itu. Jadi salah satu caranya adalah misalnya kamu sudah membuat tulisan, tanya orang yang terdekatmu, siapapun itu, tanya misalnya paling nggak 2 orang. Menurutmu ini kamu ngerti nggak tulisan yang aku tulis ini? Kalau misalnya paling nggak 2 orang bilang ngerti, oke, nah itu berarti layak lah itu untuk dipublikasikan gitu. Itu ya Kak Boas ya. Tetap semangat, bagus tulisan topiknya. Mana lagi? Kak Riki. Udah Kak Muti. Kak Muti. Supaya nanti juga dilindungi dengan undang-undang pers. Oh iya. Gitu. Nah,
siapapun karyawan yang terdaftar di perusahaan media itu kan dia sudah terlindungi oleh undang-undang pers. Kalau selama dia mengikuti prosedur dalam WBS Elsafan dan kakak pendamping masyarakat umum kan Pak Erwin akan jalan untuk mengecek karya tulisan kita masing-masing. karena dia bukan karyawan, bukan orang yang digaji oleh perusahaan tersebut kan gitu. Jadi makanya memang tidak sembarangan bisa kita yang nggak bisa kita. Makanya bisanya di bagian Karin tolong dampingin Kak Erwin, Pak Erwin melihat tulisan-tulisan yang sudah dibuat oleh rekan-rekan kita. Karin tolong dampingi Pak Erwin. Lebih gampang Kompasiana ya, lebih gampang itu karena Kompasiana itu blog bebas ya, blog bebas yang nulis apapun itu. Boleh. Kalau di itu akan dilihat ini orang ini memang benar ahli atau tidak enggak. Tidak. Dia itu mendata apa? Kebutaan apa? Itu dulu ulang bukan kebutaan. Titik. Tapi kalau lengkap juga terusnya. Data tersebut semenjak tentang apa? Tentang harga bahan pangan. Suka duka melayani anak tunanetra. Jadi harus memastikan itu datanya valid, jadi nggak sembarangan dari internet itu. Pembagian sertifikat kepada Bapak Erwin Kusuma Hutapea dan WBBS. Iya, didampingi panitia dong, sini, panitia. Iya, di sebelah kanan Bapak ada Bu Alfa dan juga saya mohon dibantu Arin untuk maju ke depan sebagai PIC acara ini untuk mendampingi. Iya, gambar. Ya. Terima kasih banyak. Di sisi kiri kanan Bapak-bapak ini mungkin boleh di sebelah Pak Erwin. Iya, boleh, silakan. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Saat ini kita sedang menyaksikan didampingi Pak Alfarin. Oh iya. Iya. Lagi ya, ini sertifikatnya. Boleh dipotong nggak Pak? Biar tiket dulu ya sini. Ayo. Jadi tulisannya Nanti foto bersama atau foto satu-satu? Sebaik kalau mau foto sekarang boleh, tetapi nanti juga kita akan ada sesi 3. Halo semuanya. Lagi bersama dengan kami pengurus LKSPDN Elsafan. Saya Intan mewakili rekan-rekan pengurus mengucapkan terima kasih untuk Pak Erwin Hutapea dari Kompas.com yang telah membantu dan juga menjadi coach dalam latihan jurnalis sebagai jurnalistik untuk tunanetra, disabilitas tunanetra. Para peserta semua kita ucapkan apa? Terima kasih Pak Erwin. Jumpa lagi bersama Rinsa Bajojo. Hari ini Sabtu 22 Februari 2025. Berbahagia di Gereja Elsafan bersama Bapak Erwin Hutapea, jurnalis Kompas.com. Halo Pak Erwin. Iya betul. Ya, gimana kabar Pak? Sehat Pak, puji Tuhan. Ya, hari ini kita ada kegiatan apa nih Pak Erwin di Elsafan? Di sini ada Ya, jadi Pak Sony, saya di sini berkumpul bersama teman-teman di Panti Elsafan memberikan pelatihan penulisan jurnalistik. Ya, bagi disabilitas di Panti Elsafan ini. Ini baru pertama kali selama karir Bapak sebagai jurnalis atau? Kalau untuk pelatihan jurnalistik saya sudah memberikan sebelumnya ke orang atau pihak lain ya.
tapi untuk khusus disabilitas baru kali ini. Dan ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya dan sangat berkesan karena di sini saya bisa bertemu langsung dengan teman-teman disabilitas yang berminat dan mau untuk membuat tulisan-tulisan yang berkualitas dan semoga nantinya bisa menjadi berguna buat orang banyak. Setelah memberi materi dan sekarang mereka sedang berlatih menulis. Bagaimana Bapak melihat respons bahwa disabilitas juga bisa menjadi penulis atau menjadi jurnalis? Ya, saya melihat ya respons teman-teman di sini tuh cukup besar. Mereka itu begitu bersemangat untuk bertanya, termasuk mengikuti materi yang saya sampaikan tadi, dan juga bahkan ada peserta yang sudah masuk tulisan di Kompasiana ya? Betul, sudah membuktikan bahwa memang dia berminat dan mau menulis. Oke. Nah, jadi tulisannya sudah ada yang tayang di Kompasiana, dan saya berharap teman-teman yang lain yang benar-benar mau menulis apapun itu sesuai minat dan kemampuannya, kompas.com segeralah mulai dan lanjutkan. Harus terus menulis di kolom dengan tindakan ya, dengan berlatih terus. Saya percaya nanti makin lama akan baik tulisannya. Baik. Ya. Bapak Erwin terakhir bisa menyampaikan kepada kalau mau ngechat pribadi disabilitas itu untuk memotivasi bahwa menjadi jurnalis juga bisa menjadi profesi yang sangat membanggakan dan juga apa yang benefit bisa didapatkan. Voice over juga jadi mungkin teman-teman bisa kali baik bisa jadi disabilitas maupun siapa saja yang voice over berminat boleh menulis juga di bidang bisa, jurnalistik ya. Jadi nanti coba kita tanya Pak segera mulai dan lanjutkan. Setelah ini kita akan bersama-sama menulis nanti apapun itu. Dan kalau memang bercita-cita atau berkeinginan menjadi jurnalis, itu juga baik karena dengan menjadi jurnalis kita bisa menjadi media untuk menyampaikan kebaikan bagi masyarakat luas. Kita bisa menyebarkan informasi yang penting untuk kepentingan publik ya. Dan kita juga bisa selain itu sebagai jurnalis kita bisa mendapatkan pekerjaan ataupun hak-hak yang lebih daripada orang lain. Yang penting kita mampu memanfaatkannya secara positif, ya, berguna bagi orang lain, ya. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri. Ya, ya, jadi jadi kecanggihan teknologi sekarang sudah banyak membantu tunanetra untuk bisa akses ya, bisa menulis dengan laptop atau menggunakan gadget atau menggunakan tab gitu ya. Betul. Baik. Terima kasih Pak Erwin atas kesempatannya sudah berbagi ilmu jurnalistiknya kepada disabilitas netra. Setelah ini kita akan menerima penghargaan. Terus menjadi media online yang terbaik di Indonesia. Dari Gria Alsapan, Ditsur Bajojo, Erwin Hutapea terus melihat apa yang tidak bisa dilihat. Biasa dan pelatihan ini bukan hanya spesifik untuk disabilitas netra Alsapan, tapi juga membuka bagi disabilitas netra yang lebih luas begitu Pak ya. Betul. Baik. Terima kasih. Sampai jumpa. Semua akan dapat sertifikat ini. Kesan dan pesan para peserta setelah mengikuti kegiatan pelatihan menulis jurnalistik bagi disabilitas netra. Halo, nama saya Reni Lumbang Teruan. Saya tinggal di daerah Bekasi. Tujuan saya kesini hari ini mau mengikuti pelatihan jurnalistik. Terima kasih. Ya, selamat malam Kak. Selamat malam Kak. Iya, namanya siapa Kak? Nama saya Awan Aditya, biasa dipanggil Awan. Ya, asalnya dari mana Kak? Saya asalnya dari Tangerang Selatan. Oh, Tangerang Selatan. Gimana Kak kesan dan pesannya terhadap latihan penulisan jurnalis? Saya sangat senang karena jurnalistik adalah bidang yang saya gemari. Saya ingin belajar lebih jauh tentang penulisan dari jurnalis yang sudah berpengalaman seperti itu. Jadi saya hari ini cukup senang dengan pelatihan yang sudah diajarkan hari ini. Makasih ya Kak.
Ya, selamat malam Kak. Iya, selamat malam. Namanya siapa Kak? Nama aku Ayuni. Asalnya dari mana Kak? Asal dari Jawa Tengah, Semarang, tinggalnya di Jakarta Utara. Kesan dan pesannya terhadap pelatihan penulisan jurnalis gimana ya Kak? Jujur senang banget ya, karena selama ini kan kalau mau terbit tulisan di kompas.com tuh kayaknya susah banget. Nah, tapi tadi tuh dapat pencerahan lah dari Pak Erwin, dan harapannya pelatihan ini bisa berlanjut sih, nggak cuma sekali ini aja. Oke, makasih ya Kak. Oke. Ya, selamat sore Kak. Selamat sore Kak. Namanya siapa Kak? Ya, perkenalkan, nama saya Franky Franciscus Panjaitan, dipanggil Franky. Saya berasal dari Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, di Sperok. Tapi saya sekarang lagi berdomisili di Kecamatan Setu, Dekat Serpong di Tangerang Selatan. Lagi menempuh perguruan tinggi di Universitas Pamulang. Saya seorang disabilitas netra total. Oke. Gimana kesan dan pesannya Kak terhadap pelatihan penulisan jurnalis? Iya, sangat luar biasa ya, menambah wawasan, pengetahuan, dan gimana sih penulisan itu, apakah seorang disabilitas kayak saya sama teman-teman yang lain, apakah bisa? Ya, pastinya bisa. Seperti tadi, ada beberapa materi yang telah disampaikan, baik berita Kompas News atau Kompas Weekend, yang sangat bermanfaat bagi kita sebagai awam ya, yang sebagai pemula penulisan, tahu gimana penulisan dari awal, apakah bentuknya bentuk piramida, jadi langsung poin-poinnya langsung dapat dibaca oleh pembaca. Seperti itu, salah satunya materinya sangat bermanfaat lah untuk masa depan kita sebagai penulis, karena penulis juga bisa membuka peluang untuk kita juga nanti, baik penulis di artikel, baik juga sih membuat buku, baik novel dan lain-lainnya. Sangat banyak tadi ilmunya yang diberikan. Terima kasih ya Kak. Ya. Terima kasih kepada Bapak Erwin Kusuma Hutapea yang sudah bekerja sama dengan kami dalam pelatihan menulis jurnalistik bagi disabilitas netra Yayasan El Safan Sabtu 22 Februari 2025.